Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Dream Lover. Film ini rilis tahun 1994, bercerita tentang seorang arsitek yang menemukan rahasia mengejutkan tentang istrinya. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah di sebuah taman hiburan, seorang pria bernama Ray ditanya oleh seorang badut bagaimana istri dan keluargamu. Lalu Shin mundur beberapa waktu sebelumnya. Di sebuah ruang sidang, Ray menjalani sidang perceraian atas istrinya yaitu Martha. Hakim sempat bertanya di mana pengacara Ray. Ray mengatakan sudah memecatnya dan Ray tidak akan protes apapun hasil dari sidang ini. Martha akan mendapat apapun tuntutannya atas perceraian tersebut. Setelah sidang, Martha mengatakan bahwa dirinya masih mencintai Ray. Namun Ray tidak bisa lagi memaafkan Martha karena Martha telah berselingkuh. Ray dan teman-temannya merayakan kebebasan Ray karena telah menyelesaikan proses perceraiannya. Teman-temannya mengatakan keputusan Ray adalah keputusan yang sangat tepat. Martha hanya memanfaatkan kekayaan Ray dan malah berselingkuh di belakangnya. Teman-temannya juga menasihati Ray agar mencari pendamping dengan sangat hati-hati. Cantik dan tipe Ray kebanyakan adalah wanita-wanita yang hanya ingin mencari keuntungan dari menikah tanpa mengutamakan perasaannya. Diketahui bahwa Ray adalah seorang arsitek terkenal dan karirnya bisa dibilang sedang berada pada puncak kejayaan. Pada hari itu, salah satu teman Ray yang bernama Norman mendatanginya dan berterus terang ingin meminjam uang pada Ray. Namun Ray tidak memberikannya. Ray mengatakan bahwa meminjaminya uang bukanlah kewajiban Ray. Dan saat ini Ray sedang tidak bisa memberinya pertolongan. Norman sedikit kecewa, namun sebagai seorang teman dia berusaha menyembunyikan kekecewaannya sob. Norman mengundang Ray datang ke pesta ulang tahunnya. Norman juga mengatakan di pesta itu Norman mengundang beberapa wanita berambut coklat. Dan Norman tahu Ray suka perempuan berambut coklat. Ray mengatakan dirinya akan datang ke pesta hanya sebagai teman. Dan Ray meminta Norman untuk tidak mengenalkannya pada wanita lagi. Dulu Norman mengenalkan Martha dan hubungannya berakhir buruk. Ray menegaskan dirinya bisa mencari pasangan sendiri. They're throwing me a party next week, okay? They said I was needy. Forget a girl there, brunette, Midwest, so... please. Tits, did someone like pears? Get in the box from Oregon, Harry and David. I'm coming to your party, and please, promise me. Exactly my point. Who says no? Hey, safe. We still friends? Reading the novel, I went back and for his birthday. He's providing me this. Is that the artist, the cowboy? It's not that big. He got the money. What? A law firm. Penguin joke. Guys. Are you Ray? I'm Cheryl. Saat pesta dimulai, seorang perempuan mendekati Ray dan mengatakan dirinya adalah teman Norman. Mendapati Ray saat ini statusnya single, perempuan ini bahkan terang-terangan mengajak Ray untuk pergi dari tempat ini dan mencari tempat sepi untuk berdua. Ray tahu apa maksud perempuan ini mendekatinya. Namun Ray tidak tertarik dan menghindarinya secara halus. Secara tidak sengaja, Ray menabrak seorang perempuan menggunakan baju merah dan menumpahkan minuman ke bajunya. Off me, it's bad enough you ruined Just turn it away from... No. What did he... He is just... I was trying to say... Why don't you apologize first and leave me alone? She's... a wonderful person. Norman mendekati Ray dan bertanya apa yang sedang terjadi. Ray mengatakan jika Norman masih berusaha menjodohkan Ray, maka Ray tidak akan mau lagi berteman dengan Norman. Beberapa waktu kemudian saat Ray belanja di supermarket dan secara tidak sengaja dia bertemu dengan perempuan yang ditabraknya di pesta Norman. Perempuan ini bernama Lina. Dia meminta maaf karena sudah memaki Ray di tempat itu. Dia sedang dalam keadaan buruk malam itu dan melampiaskan kekesalannya pada Ray. Ray mengatakan dirinya lah yang salah karena menumpahkan minuman ke baju Lina. The bitch I am. I'm really sorry. I don't need that right now. Besides, you changed my life. So anyway, sorry. I'm Ray. Lena.
Mereka bertemu lagi di kasir dan ini bukanlah sebuah kebetulan sob. Karena tidak mau melewatkan kesempatan ini, Ray mengajak Lina untuk makan malam bersama. Lina memberitahu bahwa sebelumnya dia adalah manajer pemasaran dan CEO perusahaan itu sangat menyukainya. Lama-kelamaan CEO semakin dekat dan berusaha menjadikan Lina sebagai istri keduanya. Namun Lina mengancam akan menelpon istrinya yang akhirnya Lina dipecat dari perusahaan tersebut. Awalnya Lina mengira itu hanya hal biasa. Namun setelah itu ternyata CEO-nya menyebarkan berita palsu di komunitas kecilnya dan saat ini Lina di blacklist dari perusahaan di New York. Ray bertanya kenapa Lina tidak membawa masalah ini ke pengadilan. Di sana, Lina bisa mendapat keadilan yang layak. Lina mengatakan tidak bisa. CEO sudah berkompromi dengan para petinggi perusahaan dan mereka siap bersaksi untuk menjatuhkan Lina jika Lina membawa masalah ini ke pengadilan. Karena merasa mereka lah yang berkuasa, akhirnya Lina mengalah dan memutuskan pergi dan berakhir pindah ke tempat ini. Setelah mengantar Lina pulang, Ray bertanya apakah kita akan bertemu lagi. Di momen ini Ray sudah menaruh ketertarikan pada Lina sob. Dia cantik, baik bahkan melebihi mantan istrinya dari pandangan Ray. Lina mengatakan dengan senang hati. Beberapa waktu kemudian Ray berniat untuk mendatangi apartemen Lina, namun Ray masih ragu apakah ini waktu yang tepat untuk mencari pendamping baru. Sedangkan hatinya masih sakit dan trauma disakiti oleh perempuan. Secara tidak sengaja Ray melihat Lina bersama seorang lelaki dan terlihat sangat dekat. Ray menduga bahwa Lina telah memiliki pasangan. Namun Ray tetap memutuskan untuk menemui Lina. Saat masuk apartemennya, Ray terkejut karena mendapati ruangan ini sangat estetik. Lina yang baru saja mandi mengatakan dirinya suka dengan seni. Ray meminta maaf karena beberapa waktu sebelumnya Ray melihat Lina bersama seorang lelaki. Awalnya Ray ingin pulang. Namun karena lelaki itu tidak masuk bersama Lina, akhirnya Ray memutuskan untuk mampir. Lina memberitahu bahwa pria yang bersamanya adalah seorang teman dan dia adalah seorang penyuka sesama jenis. Dan di momen ini, Lina tiba-tiba berterus terang kalau sebenarnya Lina sangat menyukai Ray. Mendengar perempuan secantik Lina mengatakan hal itu, siapa pria yang bisa menolaknya sob? No. Something's changed. Yes, it is. It's a problem. I really like you. That's not a problem. Lina menceritakan bahwa saat masih kecil ibunya sering memukulinya. Ayah selalu memperhatikan namun tidak pernah melakukan apapun. Dan sejak saat itu Lina menyadari bahwa mereka tidak pernah menginginkan Lina lahir. Saat tumbuh dewasa, Lina memutuskan untuk kabur dari rumah. Hingga saat ini Lina tidak pernah memberikan kabar ke orang tuanya di mana keberadaannya. Karena mungkin inilah yang mereka inginkan. Ray mengatakan bahwa Lina sangat cantik, namun di momen ini Lina meminta agar Ray tidak mengatakan hal itu. Selama ini, para pria yang mengenalnya mengatakan hal itu dan seolah-olah kenal dengan Lina. Lina tidak suka diperlakukan seperti itu. Lina menegaskan dirinya hanya perempuan biasa yang kehidupannya sangat kacau. I'm so happy for You're the most gorgeous creature. Yeah. By the way, I think our friend knows of you. Yes, you have it all. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Ray memutuskan untuk menikahi Lina. Kembali ke taman hiburan, Badut bertanya siapa perempuan cantik yang Ray nikahi. Badut juga menunjukkan sebuah pameran khusus untuk laki-laki. Waktu berjalan begitu cepat hingga Lina memiliki seorang anak 2 tahun berlalu dan mereka menjalani rumah tangga yang begitu hangat. Saling mencintai satu sama lain. Tiba-tiba seorang perempuan tua mendatangi mereka dan berkata, apakah kamu Sisi dari Texas? Perempuan ini mengaku kakak Cora, teman Sisi. Lina mengatakan kamu salah orang. Dirinya bernama Lina dan berasal dari Ohio. Setelah perempuan itu pergi, Lina mengatakan ini sangat aneh. 2 kali terjadi dalam hidup Lina, seseorang mendatanginya dan mengira Lina adalah orang yang mereka kenal. Beberapa waktu kemudian Ray melihat Lina menelpon seseorang. Ray bertanya siapa dia. Lina mengatakan itu Debbie, teman dari kelas dansa. Ray bertanya apakah Ray pernah bertemu dengannya. Lina mengatakan belum. Lina memberitahu bahwa Debbie sedang memiliki masalah dalam keluarganya. Dia perempuan hebat namun suaminya seorang psikopat. Malam harinya saat Ray akan menggauli Lina, Lina menolak dan mengatakan bahwa dirinya sedang tidak mood.
Ray menceritakan ke temannya yaitu Larry bahwa semakin lama menikah dengan Lina datang perasaan cemburu yang entah apa penyebabnya. Lina juga semakin jarang memberinya jatah. Dan Ray merasa hal ini sangat aneh. Larry mengatakan bahwa pernikahan seperti layaknya bisnis, berpartner dengan orang dan memang kadang menimbulkan kecemburuan. Itu wajar terjadi dan memang seperti itulah yang harus Ray hadapi ke depannya. Ray bertemu dengan seorang rekan bisnis bernama Celine. Mereka sudah sering membicarakan pekerjaan lewat telepon, namun baru kali ini mereka bertemu. Perempuan ini mengatakan bahwa sebelumnya dia berada di Swarthmore selama 4 tahun. Mendengar hal ini, Ray terkejut dan mengatakan istrinya juga sekolah di sana. Ray bertanya tahun berapa Celine di Swarthmore. Perempuan ini mengatakan tahun 1983. Lalu Ray bertanya apakah Celine mengenal nama Lina. Dia mengatakan tidak mengenalnya dan sepertinya tidak ada nama itu di sana. Tahun itu adalah tahun yang sulit karena pemimpin kampus yang bernama Sam Shaw meninggal dunia terkena serangan jantung. Well, then, did you know Lena Matt? I don't think so. Those years were crazy. You know, then in the middle of Sam Shaw died of I hardly remember my... Oh, Mr. Murr. Going to Japan. Ray memberitahu Lina bahwa Ray mendapat pekerjaan dari Tuan Mura dan kita akan pergi ke Jepang. Mendengar hal ini, Lina sangat bangga. Lalu Ray bertanya tahun berapa Lina berada di Swarthmore. Lina mengatakan 1984. Ray memberitahu bahwa asisten Tuan Mura bernama Celine juga berasal dari sana. Lina mengatakan tidak mengenalnya. Ray bertanya apakah Lina tahu siapa Sam Shaw yang meninggal terkena serangan jantung. Lina mengatakan dia adalah teman sekelas Lina dan meninggal karena serangan jantung. Mendapati jawaban Lina tidak sesuai dengan apa yang Celine katakan, Ray menaruh curiga kepada istrinya Sob. Namun Ray tidak mengatakan hal ini pada Lina. Padahal Sam Shaw adalah pemimpin kampus bukan teman Lina. Ray tahu Lina berbohong tentang hal itu. Saat bangun tidur, Ray tidak mendapati Lina ada di sebelahnya. Lalu Ray diam-diam mengecek tas milik Lina. Dia menemukan sebuah korek dari hotel St. Isler. Lina memergoki Ray yang menggeledah tasnya. Dia bertanya, apa yang kamu cari? Lalu Ray berterus terang menanyakan apakah nama aslimu adalah Sisi dan apakah kamu menggunakan identitas orang lain yang mirip denganmu. Lina mengatakan tidak paham apa yang Ray katakan. Ray pamit berangkat kerja namun ternyata dia tidak pergi ke kantor, melainkan pergi ke Texas. Dia datang ke sebuah salon dan menanyakan apakah mengenal Sisi. Ray juga menunjukkan foto Lina, namun pemilik salon mengatakan tidak pernah melihatnya. Ray berkeliling menanyakan satu persatu orang yang ada di sekitar hingga dia bertemu seorang pria yang mengatakan kenal dengan Sisi. Pria ini berharap Sisi bukanlah perempuan yang dekat denganmu, karena jika dia sudah mendekati pria yang didekatinya pasti ditinggalkannya dalam keadaan miskin. Pria ini juga mengatakan bahwa Sisi selalu memiliki tujuan menikah dengan orang kaya. Sisi adalah nama samaran, nama aslinya adalah Thelma dan dulu dia adalah istrinya. Mendengar hal ini, Ray benar-benar sangat terkejut Sob. Entah siapa yang harus dia percaya, namun informasi ini bukanlah sebuah informasi yang menyenangkan bagi Ray. Pria ini juga memberitahu di mana rumah orang tua Sisi. Datanglah ke sana dan Ray akan tahu semuanya. Akhirnya Ray datang ke sebuah rumah dan benar saja Sob. Seorang perempuan menyambut Ray. Dia tahu Ray menikahi anaknya, namun anaknya tidak pernah memberikan kabar untuk orang tuanya. Dia tahu Ray menikahi anaknya karena anaknya memberitahunya. Perempuan ini mengatakan bahwa Sisi selama ini mengirim surat dan menceritakan tentang Ray. Itulah mengapa perempuan ini tahu siapa Ray. Mendengar hal ini, Ray semakin bingung Sob. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Lalu Ray membawa kedua orang tua Lina ke kota dan bertemu dengan Lina. Hal ini tentu mengejutkan Lina. Thank you. Dad, come see the baby. Look at this. Y'all need any help out there? I'm in the CIA. I had to give him some reason why they couldn't visit. That story your mother beating you. Ray bertanya bagaimana cerita Lina yang mengatakan ibunya sering memukulnya dan ayahnya hanya melihat. Lina dengan entengnya mengatakan semua cerita itu hanya bohong. Hal ini semakin membuat Ray marah, ternyata hidup Lina semuanya adalah kebohongan. Ray bertanya, siapa kamu sebenarnya? Lina mengatakan, aku adalah istrimu, sambil tersenyum dan tidak mau melanjutkan pembicaraan. Mereka ngobrol bersama di ruang tamu dan setelah itu Ray mengatakan ke Lina bahwa orang tua Lina terlihat baik dan tidak terlihat seperti orang tua yang kasar.
Kenapa Lina menyembunyikannya bahkan di hari pernikahan dan kelahiran anaknya? Lina mengatakan bahwa mereka terjebak kemiskinan di Texas. Mereka beban bagi hidup Lina dan terus menyeret Lina ke bawah dan hidup dalam kemiskinan. Mereka juga memaksa Lina menikah dengan seorang pria di sana dan hal ini tidak sesuai dengan keinginan Lina. Yang akhirnya Lina memutuskan merubah identitasnya dari Sisi atau Thelma menjadi Lina untuk mencari kehidupan yang selama ini dia impikan. Itulah kebenarannya. Saat akan tidur, Lina mengatakan bahwa selama ini Lina berusaha mengatakan semua itu ke Ray. Namun Lina tidak mau membuat suasana rumah ini menjadi tegang karena Ray tahu kebenarannya. Lina takut Ray akan meninggalkannya setelah tahu siapa Lina sebenarnya. Setelah orang tua Lina pulang, Lina berterus terang ke Ray jika Ray ingin menceraikan Lina, maka Lina ingin mengirim orang tuanya uang setiap bulannya. Dan setelah itu kabar perceraiannya tidak perlu sampai ke orang tuanya. Biarkan mereka tetap tahu Lina masih menjadi istri Ray. Ray mengatakan bahwa dirinya tidak peduli siapa Lina dan dari mana Lina berasal. Selama ini Ray sangat mencintai Lina. Who you will be. From now on, better. Show's already started. Kembali ke taman hiburan, badut di taman itu masih terus mengganggu Ray dan memprovokasinya. Sedikit informasi tambahan untuk sahabat semua. Scene yang menampilkan taman hiburan dan badut ini adalah alter ego dari Ray. Dalam kehidupan nyata, Ray masih mencintai Lina dan tidak peduli dengan siapa Lina sebenarnya. Namun alter egonya selalu memprovokasi Ray untuk mengambil tindakan karena Ray sudah ditipu mentah-mentah. Larry bertanya apakah hubungan Ray dengan Lina baik-baik saja karena terlihat Lina berbeda dari sebelumnya. Di sini Ray tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya sob. Ray tidak sengaja mendengar Lina berbicara di telepon dan pembicaranya mencurigakan. Namun setelah melihat Ray, Lina terlihat merubah topik pembicaraan di telepon. Tanpa Ray bertanya, Lina mengatakan yang menelpon adalah Debbie. Ray mulai kehilangan fokus pada pekerjaannya. Pikirannya campur aduk dan bingung apa yang harus dia lakukan. Ditambah lagi semakin hari kecurigaan terhadap istrinya makin membesar. Dia juga menelpon Lina sepanjang siang namun tidak pernah diangkat. Malam itu Ray melihat memar di kaki Lina. Ray bertanya apa yang terjadi. Lina mengatakan dirinya tergelincir, lalu Ray bertanya apakah Lina memasak masakan ini. Lina mengatakan tidak namun dia membelinya. Ray bertanya kenapa Lina tidak memasak. Lina mengatakan bahwa memasak itu membosankan. Nah dari sini Ray mulai tahu sifat asli Lina sob. Ray mengambil tas Lina dan bertanya apa yang Lina lakukan di hotel. Apakah Lina tidur dengan pria lain? Lina tidak paham dengan apa yang Ray tanyakan. Entah itu murni tidak paham atau hanya pura-pura tidak paham. Lina memberitahu bahwa dirinya pergi ke psikiater dan ke tempat Debbie siang ini. Jika tidak percaya, Ray bisa menelpon Debbie. Lina mengatakan bahwa Ray sudah keterlaluan mencurigainya. Lina meminta Ray untuk pergi ke psikiater berobat. Beberapa waktu kemudian Ray datang ke sebuah perusahaan dan bertemu dengan seorang sekretaris yang tidak asing. Ray bertanya apakah kita pernah bertemu sebelumnya. Perempuan ini mengatakan tidak. Namun Ray yakin perempuan ini ada di pesta pernikahannya dan Lina mengenalnya. Ray bertanya apa hubungan kamu dengan Lina. Lalu Ray mengajak Lina bertemu di sebuah taman. Ray bertanya apakah kamu kenal dengan wanita ini. Melihat sekretaris ini berjalan, Lina terlihat gugup sob. Ternyata sekretaris itu disewa oleh Lina menjadi teman bayaran dan berpura-pura menjadi teman Lina yang datang ke pesta pernikahan waktu itu. Lina mengatakan bahwa pertama kali melihat Ray adalah 5 tahun yang lalu saat berada di New York. Dan sejak saat itu Lina berjuang untuk bisa mendapatkan hati Ray apapun caranya. Di tahun itu Ray masih memiliki istri, jadi Lina menunggu waktu yang tepat hingga Lina mendengar Ray berpisah dan itulah kesempatan Lina untuk mewujudkan impiannya. Lina memiliki teman yang kebetulan kenal dengan Norman. Dan Norman akan mengadakan pesta ulang tahun. Mendapat informasi seperti ini, Lina tidak mau membuang kesempatan lalu Lina datang ke sana hanya untuk mencari kesempatan bertemu dengan Ray. Lina juga selama ini sudah mencari informasi tentang apa yang Ray sukai, bagaimana wanita tipe Ray dan lain sebagainya. Ray bertanya apakah selama ini Lina hanya berpura-pura menjadi orang lain. Awalnya Lina memang tidak menjadi diri sendiri. Lina merubah penampilannya seperti apa yang Ray suka. Mendengar hal ini, Ray bingung apa yang harus Ray lakukan.
Dia sangat mencintai Lina, namun setelah tahu selama ini Lina berbohong, Ray juga tidak bisa mentolerir masalah tersebut. Akhirnya Ray curhat ke Larry. Larry bilang bahwa semua sudah terjadi, Ray sudah menentukan pilihan untuk pasangan hidupnya yang baru. Dan Ray harus tetap mencintai Lina seperti saat pertama bertemu dengannya. Ray mengatakan bahwa Ray memang mencintainya. Namun setelah semua yang terjadi, Ray merasa seperti laki-laki yang sangat bodoh. Larry mengatakan bahwa cinta memang membuat semua laki-laki menjadi bodoh. Dan memang seperti itu kenyataannya. Namun semua keputusan ada di tangan Ray. Larry meminta Ray untuk mengikuti apa kata hatinya. Hingga pada suatu hari asisten Ray memberitahu bahwa tagihan visa istri Ray ditagihkan ke perusahaan. Ray meminta asistennya membayarnya. Nanti Ray akan menanyakan hal ini ke Lina. Lalu asisten Ray bertanya apakah Ray tidak mau melihat apa tagihannya. Karena penasaran, akhirnya Ray melihat tagihan tersebut. Ternyata semua tagihan Lina digunakan untuk pembayaran hotel dan party. Dan tidak hanya sekali Lina mendatangi hotel tersebut. Hal ini mengingatkan Ray pada korek hotel yang ditemukan di tas Lina. Dan membuat kecurigaan Ray semakin memuncak. Ray menelpon rumah namun Lina tidak mengangkatnya sob. Lalu Ray meminta asistennya menelpon hotel St. Isler. Dan benar saja, Lina baru saja check out dari hotel tersebut. Ray masih tidak tahu apa yang sebenarnya Lina lakukan di hotel itu. Namun dugaan terbesar Ray, Lina berselingkuh. Di rumah terlihat Lina baru saja pulang. Ray meminta pengasuh anaknya membawa anak-anak ke kamar. Di momen ini Ray benar-benar marah dan bertanya apa yang sebenarnya Lina sembunyikan. Dia mencari tagihan hotel di tas Lina namun Ray tidak menemukannya. Ray bertanya untuk apa Lina membayar tagihan hotel setiap hari Rabu. Lina mengatakan dirinya sudah membuang tagihan tersebut. Ray benar-benar marah, dia merasa sangat bodoh menjadi laki-laki. Dan saat ini Lina bertindak semaunya sendiri. Ray bertanya siapa yang Lina temui di hotel. Lina mengatakan Debbie. Dan Ray sudah mengenal Debbie lebih dari yang Ray bayangkan. Sometimes I just give him a blowjob. I always knew you were. I do you, you do me. Who is it? Don't you know? Can't you guess? Lina menjelaskan bahwa Debbie adalah laki-laki dan Debbie yang selama ini dia telepon adalah suara robot. Lina juga terang-terangan mengatakan Debbie hebat di atas ranjang. Selama ini dia sudah berhubungan dengan Debbie bahkan jauh sebelum Lina menikahi Ray. Dan memar di kaki Lina bahkan di tubuh Lina semua karena urusan ranjang bersama Debbie. Ray bertanya bagaimana dengan anak-anak kita, apakah itu tidak penting bagi Lina? Lina mengatakan dirinya tidak peduli dengan anak-anak karena bukan itu tujuan Lina menikah. Mendengar hal ini perasaan Ray benar-benar hancur sob. Stop it. Great, he's huge. He makes me come. And the amazing thing is, I never suspected. The whole time, Ray. Even before we were married. Roses. The whole time? What about the kids? Are they mine? Of course I do. Whose are they? I love them. Yes, you have. But I'm still not gonna. Is that all? Beberapa waktu kemudian saat Ray kembali ke rumah, dia melihat rumahnya berantakan. Lalu ada seorang pria bernama Dr. Stan mengatakan bahwa Lina menelpon dan meminta Stan untuk memeriksa mental Ray. Ray bertanya di mana Lina. Dr. Stan tidak mengizinkan Ray bertemu Lina karena Lina sangat ketakutan. Ternyata Dr. Stan juga membawa polisi dan membawa Ray untuk dilakukan pemeriksaan mental secara paksa. Akhirnya Ray ditahan karena diduga memiliki penyakit mental dan menyerang istrinya. Ray menelpon temannya dan meminta untuk membebaskan Ray. Semua ini tidak benar dan Lina benar-benar sudah mempermainkannya. Beberapa waktu kemudian Lina datang menemui Ray dengan wajah memar. Padahal sebelumnya tidak ada memar sama sekali di wajahnya. Ray tahu ini semua adalah akal-akalan Lina untuk menjebaknya. Lina mengajak Ray keluar untuk berbicara. Ray bertanya kenapa Ray diperbolehkan keluar. Lina mengatakan ada penjaga yang mengawasi Lina dan akan menjaga Lina jika Ray melakukan sesuatu yang bodoh. Lina mengatakan dirinya benar-benar sangat mencintai Ray. Dan Lina juga tahu Ray memiliki rasa yang sama. Lina meminta Ray untuk melupakan semua yang sudah terjadi dan melanjutkan hidup seperti biasanya. Ray mengatakan Lina adalah seorang psikopat dan Ray tidak mau hidup bersama seorang psikopat. Lina bertanya apakah psikopat tidak boleh jatuh cinta. You know, I really am seeing more than you kept on. You're a psycho. Probably psychopath can say, can't they? Robert, my client's been off 6 hours.
Beberapa waktu kemudian mereka membawa masalah ini ke pengadilan. Dokter yang membela Lina mengatakan bahwa ini adalah kasus yang cukup rumit. Ray tidak mau minum obat selama dirawat di sini, dan Ray membutuhkan perawatan lebih di rumah sakit ini. Dokter meminta hakim memberikan waktu tambahan untuk Ray tetap di sini melakukan perawatan. Jika Ray tidak dirawat, maka akan berbahaya bagi istrinya karena Ray bisa menyerangnya lagi. Ray tidak terima dengan hal itu, sob. Ray menjelaskan bahwa Lina membuat identitas baru yang dulunya bernama Sisi atau Thelma. Dia sudah lama merencanakan semua ini untuk membuat Ray jatuh cinta. Hingga Ray menikahi Lina dan memiliki anak, Ray baru tahu identitas asli siapa Lina. Dan Ray tidak bisa menerima hal itu karena Lina membohonginya selama ini. Lina juga sering datang ke hotel bertemu seseorang bernama Debbie. Entah siapa dia, namun Lina pernah mengatakan Debbie adalah pria yang menjadi teman tidurnya. Dr. Stan didatangkan ke pengadilan dan bersaksi selama menjadi dokter psikiater Lina, dia sering mendapati luka memar di tubuh Lina. Dan itu adalah ulah dari Ray. Dr. Stan menegaskan bahwa Ray memiliki penyakit mental dan berbahaya bagi Lina. Ray melihat semua foto-foto ini dan bingung. Selama ini Ray tidak pernah kasar pada Lina. Ray memberitahu pengacaranya bahwa foto-foto ini sebuah kesalahan. Seorang perempuan yang mengaku Debbie didatangkan ke pengadilan juga. Debbie mengatakan bahwa dirinya teman dari kelas dansa Lina. Debbie mengatakan dia pernah datang ke rumah Ray. Ray mengatakan dirinya tidak mengenal siapa Debbie. Pengacara Ray bertanya bagaimana rumah Ray. Anehnya, Debbie bisa menjelaskan kondisi rumah Ray dengan sangat jelas. Ray menyadari semua ini sudah direncanakan oleh Lina. Untuk masalah tagihan hotel, Lina mengatakan ke hakim kartu kreditnya hilang beberapa waktu yang lalu. Dan kemungkinan orang lainlah yang menggunakannya. Akhirnya hakim memutuskan bahwa Ray memang benar-benar memiliki penyakit mental. Semua kesaksiannya tidak memiliki bukti. Yang artinya Ray hanya mengada-ada dan menuduh istrinya melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Ray akan ditahan di rumah sakit ini dan menjalani perawatan karena Ray memiliki gangguan mental. Mendapati hal ini, Ray marah dan mengatakan bahwa Ray menikahi Lina karena mencintainya. Namun Lina membunuh Ray dengan cara seperti ini. She's manipulating you? Mr. Reardon, that's enough. Fucking hands up. I'm warning you, sir. All right, you've already made a... Very well, then. Just watch it. She lies to me. I'd be happy to take a pause. You're fucking right. She's some fucking machine. I'm a machine. You're fucking killing me. Your Honor, please. Here, take this. Ray menjalani perawatan dan setiap hari mengkonsumsi obat, hingga Ray terlihat seperti layaknya orang dengan gangguan mental. Beberapa waktu kemudian Ray menelpon seseorang, namun suster menutup teleponnya sebelum Ray selesai bicara. Setelah beberapa waktu, istri Larry yaitu Elani datang menjenguk Ray. Elani bertanya ke penjaga apakah Elani bisa mengajak Ray keluar sebentar. Penjaga mempersilahkannya. Saat ini Ray sedang dalam pengaruh obat, dia tidak akan bisa menyakiti Elani. Ray berterima kasih karena Elani mau datang ke sini setelah menerima teleponnya. Elani mengatakan selama ini Elani berusaha untuk mengeluarkan Ray dari sini. Namun wilayah ini memiliki hukum yang kuat dan tidak semudah itu mengeluarkan Ray. Ray memberitahu bahwa selama ini Ray salah tentang Norman. Bukan dia yang merencanakan semua ini, namun dugaan terbesar Ray adalah Larry. Dialah yang berhubungan dengan Lina dan menginginkan uang milik Ray. Pria yang telah meniduri Lina adalah Larry. Lalu Elani mengingat bahwa belakangan ini Larry membayar uang muka untuk sebuah rumah di Selandia Baru dan uang muka rumah itu bahkan tidak mampu dibayar oleh Elani. Larry membeli rumah itu secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Elani. Saat Elani tahu, Larry berbohong mengatakan itu sebuah investasi. Namun Elani tidak mempercayainya. Ray meminta Elani untuk tidak membicarakan hal ini. Elani mengatakan tidak akan. Elani akan mencari tahu lebih lanjut apa yang disembunyikan oleh suaminya. Dan jika memang Larry berselingkuh dengan Lina sejak dulu, maka Elani akan menceraikannya dan membuatnya hidup sengsara untuk membayarnya. Lalu Ray menanyakan sesuatu tentang hukum ke Elani. Ray memiliki sebuah rencana, tapi Ray tidak tahu apa hukumnya. Setelah itu Elani menelpon Lina dan mengatakan dirinya sedang menjenguk Ray. Elani berbohong dan mengatakan kondisi Ray dibius dan dia tidak bisa banyak bicara. Ray hanya mengatakan satu hal, yaitu Lina melakukan sebuah kesalahan besar. Lina bertanya apa yang Ray katakan. Jika Lina ingin tahu, lebih baik Lina datang ke sini menjenguknya dan bertanya langsung kepadanya. Elani juga menegaskan Ray tidak bisa apa-apa dan dia tidak akan melukaimu.
Malam harinya, Ray meminta bantuan pada teman sekamarnya. Keesokan harinya di tempat ini diadakan acara ulang tahun seorang pasien. Teman Ray mengatakan dirinya siap melakukannya. Lalu Lina datang menjenguk Ray. Ray pura-pura terlihat layaknya orang gila. Penjaga mengatakan dia dalam pengaruh obat, tidak bisa melakukan banyak hal dan tidak mungkin menyerang Lina. Lalu Lina membawa Ray untuk berjalan ke taman. Di belakang penjaga terus mengikuti Lina, lalu teman Ray mendatangi penjaga dan mengalihkan perhatian. Timber! Who woke you up? Get up! Your old boyfriend Buddy has found it. Is that where you got the idea? Ternyata semalam Ray meminta temannya untuk melakukan hal itu. Setelah penjaga itu mengejar teman Ray, Ray bisa bicara dan terlihat normal sob. Selama ini Ray tidak meminum obat yang diberikan petugas dan Ray hanya berpura-pura terlihat gila. Ray mengatakan Lina benar-benar perempuan picik. Semua sudah direncanakan dengan baik hingga berhasil menjebloskan Ray ke rumah sakit jiwa. Ray bertanya apakah kamu akan pergi ke Selandia Baru bersama Larry. Sambil tersenyum, Lina mengatakan benar sekali, dan itu hanyalah permulaan. Nantinya Larry akan berakhir seperti Ray. Ray bertanya apa yang Lina lakukan pada anak-anak. Lina memberitahu anak-anak bahwa Ray sudah mati dan akan membawa anak-anak jauh dari Ray. Mendengar hal ini, Ray tertawa dan mengatakan Lina benar-benar perempuan luar biasa. Cantik, picik, psikopat. Lina bingung dan bertanya apa yang sebenarnya kamu lakukan. Ray berkata ini adalah hari terakhir kita bertemu. Lalu Ray menarik rambut Lina. Lina mengatakan akan berteriak jika Ray tidak melepaskannya. Namun Ray berkata itu semua akan percuma. Penjaga sedang sibuk mengejar teman Ray. Dan andai kata ada penjaga datang ke sini, semuanya sudah terlambat karena Ray akan membunuh Lina. Mendengar hal ini, Lina mengatakan Ray tidak memiliki nyali untuk melakukan hal itu. Dan konsekuensinya terlalu besar untuk Ray. Ray mengatakan itu adalah kesalahan terbesar yang Lina buat. Lina berhasil membuat Ray terlihat gila. Dan apakah kamu tahu bahwa orang gila yang membunuh orang tidak bisa dipidanakan? Mendengar hal ini, Lina sangat terkejut dan inilah yang terjadi sob. When you die. You don't have the guts. That's the flaw in your plan. I'm crazy. You've driven me crazy. Crazy people aren't crazy people responsible. Not guilty by reason in a year, and they'll have to let me out. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.